Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami bersyukur Tuhan diberi kesempatan untuk kami dapat hadir di tempat ini, kami dapat memuji, menyembah-Mu. Kami juga dapat mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Fransiskus Irwan Wijaya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi para murid-murid-Mu yang akan menjadi saksi-saksi-Mu ya Bapa. Kami percaya firman-Mu yang akan menyertai kami dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami percaya Bapa, kalau saat ini kami ada di tempat ini, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu akan memuji, menyembah-Mu ya Bapa. Kami buka hati kami dan kami persiapkan kami untuk dapat memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan siang ini. Biarlah Engkau juga yang menyertai setiap para pelayan-Mu dan setiap jemaat-Mu. Kuasai tempat ini dari belakang, dari depan, kiri, kanan, semuanya milik-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita ada karena kemurahan Tuhan. Semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. Mari kita juga mau siap menceritakan kepada semua orang tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kuasa-Nya. Dan kita semua dibangkitkan, diberikan keberanian. Semua yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyatakan, ada kuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Sebab Allah kita memberikan bukan roh ketakutan. Haleluya. Dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Bersama-sama namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Namamu berkuasa, Engkau Allah yang perkasa. Mari bersama nyatakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya.
duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Di sekeliling kami Tuhan, banyak jiwa yang merindukan kasih-Mu Tuhan. Banyak mereka ya Tuhan yang rindu bertemu dengan Engkau Bapa. Pakai setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pimpin setiap kami Bapa. Berikan ku hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Mampukan setiap kami Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti mata-Mu,
yang terluka menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hati, sekali lagi mau nyatakan kepada Tuhan, memulihkan hati yang terluka menjadi rumah bagi mereka yang lelah. Pakai setiap kami Tuhan, hidup dan kami mengasihi Tuhan banyak jiwa-jiwa. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Ini setiap kami Tuhan, kami mau memuliakan-Mu Yesus. Sebab kami adalah umat-umat pilihan, kami mau memuliakan-Mu Yesus. Melalui sembah kami, melalui pujian kami pagi hari ini Tuhan, Kau yang memulihkan, Kau yang melalui setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, setiap kami Tuhan, layakan Tuhan. Sesembah Tuhan, muliakan namanya, tinggikan Dia. Terima kasih Bapa. Memulihkan hati yang terluka menjadi rumah bagi mereka yang baru belas kasihan-Mu Tuhan, membagi hidup dan kami menjadi saksi-Mu bersama. Jadikan hatiku seperti dengan iman percayamu katakan, memulihkan hati yang terluka menjadi rumah bagi mereka yang hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku
Anugerah Tuhan sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih pujian penyembahan kami hanya untuk Tuhan. Engkau yang diagungkan, Engkau yang dipuji, Engkau yang disembah. Engkau yang bertahta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Tuhan urapi setiap kami. Terima kasih, sebentar kami juga akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Tuhan urapi Bapak Pendeta Irwan yang akan memberkati, membawakan firman Tuhan. Urapi Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu. Apa yang dikatakannya berasal daripada-Mu. Tuhan berkati juga setiap kami, jemaat Tuhan yang ada di onsite dan di online. Tuhan urapi kami, Roh Kudus menyertai kami. Supaya kami ditabur di tanah yang gembur dan bertumbuh subur, berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bisa menjadi teladan dan kami juga bisa menjangkau jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Amin. Shalom saudara, silakan duduk. Shalom. Shalomnya kurang mantap, sudah pakai masker, pakai face shield, jadi suaranya menggema. Just a good and faithful soldier who's given Christ his everything. I'm content to be a worker in the vineyard of the Lord, to hear him say, "Well done, my servant." That's all I ask as my reward. I don't want to be a superstar seeking fortune or fame. I am richer than this world by far. Just pray one prayer in Jesus' name. I would rather be a doorman in the household of the Lord than to be that wealthy poor man who sold his soul and bought the world. To live a simple life for Jesus, that's all I ask and all I need. To reap a harvest if he pleases, or be the one who plants the seed. I don't want to be a superstar seeking fortune or fame. I am richer. Di depan Pak Irwan. Pak Irwan bisa nengok. Pak Irwan bisa nengok ke belakang, lihat. Kepot-kepot, tak? Tomorrow, don't cry for me when I am gone. Don't lay me down with words of sorrow. Mantap. Kami tidak lewat jalur laut, saudara, karena air pasang dan ribut. Hari ini kami menyusuri Sungai Mentengah untuk menuju daratan dan dari sana melanjutkan dengan mobil. Shalom. Terima kasih buat dukungan doa saudara. Tuhan Yesus memberkati. I'm just a soldier going home.
Saudara, itu hidup saya. Hari ini saya ingin berbagi. Kita akan lihat firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan ini keluarga saya, saudara. Istri saya, Nana. Anak kami 2, Joshua dan Caleb. Dua-dua udah kerja, saudara. Oke, saudara, sejak COVID ini kan banyak perubahan, saudara. Yang pertama, hidup kita berubah. Yang kedua, kehidupan sosial kita berubah. Dunia bisnis juga berubah. Fashion juga berubah, saudara ya. Bahkan pelayanan kita juga berubah, saudara. Dan banyak hal yang membuat saya dan saudara harus menyesuaikan. Tapi keadaan ini tidak bisa menggembok saya dan saudara untuk tinggal diam, saudara. Keadaan kayak apapun tidak akan membuat saya secara pribadi juga untuk diam. Karena yang namanya penginjilan harus terus jalan. Nah, kalau saudara lihat, saudara, saya berjalan dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain. Kenapa, saudara? Karena saya sedang memanggil mereka sebagaimana Mazmur katakan, marilah dengarlah kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Saya hanya berbagi apa yang terjadi atas hidup saya. Karena saya sudah percaya Yesus, makanya saya mau berbagi kepada orang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya kasih tema, namanya apa, saudara? Penginjil. Penginjil itu adalah unseen hero, adalah pahlawan yang tidak kelihatan. Kalau kita perhatikan, Alkitab banyak mencatat, saudara ya. Di dalam kitab Ibrani mencatat para pahlawan iman. Ibrani 11 ayat 1 sampai 32 mencatat para pahlawan iman, heroes of the faith. Tetapi mulai dari 33 sampai 40, di situ juga ada pahlawan iman yang tidak tercatat, saudara. Bahkan dikatakan seperti ini, saudara, ayatnya. Ada pula yang diejek dan diderah, bahkan yang dibelenggu, dipenjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Bahkan ayat 39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ada orang yang dicatat di dalam Alkitab sebagai pahlawan iman. Ada Musa, Abraham, saudara ya. Tetapi ada juga hamba-hamba Tuhan yang tidak tercatat. Bahkan mereka mati di dalam janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup mereka. Tetapi mereka tidak luntur imannya, tidak stop, saudara, sebelumnya untuk terus bersaksi. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, matinya para pembawa berita agak serem sedikit, saudara ya. Kalau kita lihat Yakobus, cas, kepalanya dipotong. Matius, cas, dibunuh, saudara. Stefanus dilempar sama batu. Bahkan Petrus disalib terbalik. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita lihat lagi Andreas disalib silang. Siapa lagi? Markus diseret di jalan sampai mati. Lukas digantung di pohon zaitun. Yohanes yang menulis kitab Wahyu, saudara, dia sebenarnya direbus, tapi dia nggak mati. Akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Bartolomeus hidup-hidup dikulitin. Kalau kita perhatikan, nggak ada pembawa berita Injil itu yang matinya hahaha, puji Tuhan, rambut putih, umur panjang, diberkati luar biasa, mati. Hampir semua mereka bayar harga yang mahal. Thomas dicambuk sampai mati di India. Yudas, saudara Yesus, dipanah sampai mati. Bahkan Matias yang diangkat jadi rasul karena menang undian, saudara. Dan kepalanya harus dipotong. Kalau dia tahu dipotong, mungkin dia juga nggak mau jadi rasul, saudara. Paulus dipotong juga. Apa yang kita dapat pelajari dalam hal ini, saudara? Bahwa semua pembawa berita bayar harganya terlalu mahal. Terus bagaimana dengan saya dan saudara yang sudah menerima Yesus dengan santai, puji Tuhan, karena ada yang doakan, ada yang nginjil, ikut ke gereja, terima Yesus, terus kita santai-santai, saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Nabi Perjanjian Lama yang dicatat di dalam Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis dikatakan begini, di dalam Matius 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Wah, nasibnya malang betul. Yohanes Pembaptis, saudara ya, dikatakan dia yang lebih besar, saudara. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya.
Padahal dia kepalanya pun sudah dipenggal, dibawa kepada Herodes oleh Herodian punya putri, saudara. Karena dia menegur Herodes, haram hukumnya kamu mengambil istri saudaramu. Nah saudara ini kasih Tuhan, terus bagaimana dengan saya dan saudara yang hari-hari ini menikmati kebaikan kemurahan Tuhan? Apakah kita nggak mau bersaksi atau menginjil, saudara? Nah saudara ini kasih Tuhan, pahlawan Tuhan yang tidak kelihatan itu adalah seorang penginjil. Seorang berani harusnya seperti apa, saudara? Bapak Ibu ini kasih Tuhan, yang pertama saya percaya yang namanya penginjil itu berani menyatakan kebenaran. Saya ambil contoh aja ya saudara, di kitab Yeremia 38 ayat 8-11 bercerita tentang seorang budak yang kerja di kerajaan namanya Ebed Melek. Mungkin jarang orang khotbahkan saudara ya. Orang Ethiopia yang melayani di istana Raja Zedekia. Ketika situasinya tampak genting bagi Yeremia, seorang pahlawan iman yang tidak dikenal yang percaya kepada Tuhan turun tangan, dan betapa berbedanya hal itu dengan nyawa Yeremia akhirnya diselamatkan. Yeremia sudah difitnah, ditangkap dan dimasukkan ke dalam sumur kering, dan mungkin kelaparan, kedinginan dan tinggal tunggu mati. Tapi tiba-tiba tampil seorang anak muda, pembantu rumah tangga namanya Ebed Melek. Dia berani menghadap raja, saudara. Zaman itu kalau menghadap raja kan resikonya berat. Tetapi dia berani bayar harga untuk menyatakan kebenaran. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, seorang yang namanya penginjil itu dia pasti berani. Pasti berani. Berani. Kalau saudara menyampaikan firman kebenaran, saudara adalah orang pemberani. Amin. Saudara ini kasih Tuhan, kenapa orang seringkali nggak berani ngomong? Kenapa seringkali orang nggak berani bersaksi, saudara ya? Walaupun dia punya teman dekat, seperti saudara, makan sama-sama, berbisnis sama-sama, cuan sama-sama, dia nggak berani ngomong soal kebenaran, soal firman Tuhan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Karena seringkali kita ini pakai topeng. Kalau sekarang kita pakai masker untuk keamanan, saudara. Sebenarnya kita pakai topeng, saudara ya. Di satu sisi kita tahu kebenaran firman Tuhan, di satu sisi juga kita tahu bagaimana celah untuk tidak melakukannya dengan benar, saudara. Di satu sisi, saudara, kita main di area abu-abu. Kalau ini menguntungkan aku, oke. Kalau ini tidak menguntungkan aku, maicai, pura-pura nggak tahu, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, seringkali main di daerah abu-abu pakai topeng inilah yang membuat kita tuh susah untuk bersaksi. Karena kita merasa tertuduh. Waduh, kalau aku mau nyampaikan ini kan hidupku gak kayak begitu. Keberanian menyampaikan itu selalu membawa dampak. Saya kasih contoh tentang perempuan kecil yang ditangkap, yang dibuang, yang ikut kerja sama Naaman ketika Naaman menguasai wilayah Samaria, saudara. Nah saudara ini kasih Tuhan, perhatikan saudara. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 3 dia bilang begini. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ketika dia bekerja di rumah sang jenderal, dia melihat jenderal itu kusta, kemana-mana orang takut dekatin, tidak ada yang bisa ngobati. Dan perempuan ini berani ngomong sebagai seorang budak, nyonya coba ke kampung halamanku sana, ada seorang nabi. Mungkin kalau dia doakan, Bapak akan sembuh. Saudara, keberanian inilah yang diperlukan oleh seorang penginjil. Seorang penginjil itu seorang pemberani, kenapa? Karena dia berani bertindak. Kita cek hidup kita ini, saudara. Berapa banyak kita bersaksi, saudara. Berapa banyak kita menginjil. Jangan-jangan kita ini gak pernah menginjil lagi, saudara. Karena dengan alasan COVID pas sudah itu. Mulut kan pakai masker jadi gak bisa ngomong. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita diciptakan untuk membawa dampak bagi kerajaan Allah. Efesus pasal 2 ayat 10 ngomong dengan jelas. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini harus menghidupkan apa yang ada dalam hidup kita tentang kebenaran firman Tuhan itu. Seringkali kan kita tutup mata, saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya ingat satu kali berapa tahun yang lalu ya, tahun 96. Anak saya itu baru 3 tahun, saudara. Kami pulang Natal dari Batam menuju Jambi. Naik kapal yang model kayak begini, saudara ya. Muatnya 200 lebih orang. Saudara, kami bertiga duduk dekat lorong, dekat pintu. Agak space, agak luas, saudara ya. Duduk, kapal jalan dengan tenang. 1 jam kemudian kami dihantam ombak, saudara.
Orang sudah mulai muntah-muntah, ombak besar karena Desember angin utara. Saudara. Dan tiba-tiba bras, itu kaca sebelah kanan tempat duduk kami itu pecah, saudara. Wuss, air masuk semua. Orang sudah mulai berteriak, saudara. Mereka memanggil-manggil Tuhan mereka. Ada yang keluarkan jimat, terus hati saya berdebar-debar. Berdebar-debar bukan takut, saudara. Berdebar-debar kayaknya saya ini nggak tahan mau ngomong. Karena saya sudah lihat orang ketakutan. Biasanya kalau orang ketakutan, paling enak diajak doa. Paling enak disaksikan tentang keberanian, tentang keselamatan. Oh, tapi saya nggak berani, saudara. Saya tanya Tuhan, kayaknya belum siap ini. Tuhan belum siap. Kalau Tuhan mau saya bersaksi, tolong pecahkan kaca sebelah kiri. Kira-kira gitu, saudara. Jadi saya minta tanda yang kedua. Tapi saya sudah ngomong sama istri saya, kayaknya Tuhan mau aku, Roh Kudus gerakkan aku untuk bersaksi nih, Mami. Istri saya ngomong pelan, kamu hati-hati loh, orang dalam keadaan ketakutan ini. Nanti kira-kira nanti kau dibuang ke laut kayak Yunus. Saudara, ini kasih Tuhan. Saya bergumul dan tiba-tiba kaca sebelahnya pecah lagi, saudara. Duas. Kali ini orang berhamburan dari atas turun, dari bawah naik. Semua cari pelampung, saudara. Semua pegang pelampung. Dan saya juga berdiri. Saya ingat sama istri, Mami kami ingat. Pelampung cuma 2. Kamu satu pakai dulu, satu kasih ke Joshua. Terus istri saya tanya, tapi kamu papi? Oh, saya kayak pria sejati betul. Kamu tenang. Yang penting kamu sama anak dulu ada pelampung. Wah, kayaknya mantap betul calon mantu yang kayak gitu, saudara. Terus kamu papi, saya bisik, kamu gak usah takut aku bisa ambil punya orang, kira-kira gitu, saudara. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Tapi saya lupa, tadi minta tanda Tuhan, pecahkan sebelah kiri supaya saya, ini tanda itu. Gak berani, saudara. Saya gak berani. Wah, bergumul lagi, Tuhan kasih tanda sekali lagi, pecahkan kaca yang ketiga. Saya akan ngomong. Kapalnya goyang kiri, goyang kanan, melewat. Wah, jalannya pelan. Wah, saya bilang, ternyata Tuhan gak mau saya bersaksi. Tapi itu sebenarnya excuse, saudara. Saya menuduh diri saya sendiri. Saya bergumul sampai bertahun-tahun. Sampai tahun 2002. Ketika saya ikut dalam satu pertemuan penginjilan. Saya membaca sebuah buku, saudara. Sebuah kesaksian yang sangat luar biasa. Saudara, bercerita tentang a true story from the Titanic. Cerita sebenarnya, kebenaran tentang tenggelamnya kapal Titanic. Di dalam kapal itu ada seorang hamba Tuhan. Namanya John Harper dan putrinya Christina atau dipanggil Nana, saudara. Mereka sedang dalam perjalanan dari London menuju New York untuk pelayanan minggu. Dan ketika kapal itu diluncurkan, pemilik kapal berdiri dengan bangga, dengan arogannya berkata, kapal ini tidak mungkin tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Karena itu kapal modern zaman itu, saudara. Ternyata pemilik kapal yang sombong itu keliru, saudara. Kapal itu menabrak gunung es, saudara. Dikatakan 1.595 orang mati. Dan hanya selamat 745 orang. Tetapi yang cerita yang menarik adalah tentang John Harper. Ternyata dia nggak panik. Dia nggak buru-buru kayak yang lain, saudara. Dia angkat putrinya, dia taruh di skoci, kasih life jacket. Dia tumpang tangan, dia doakan, saudara. Karena dia tahu nggak kapan akan ketemu lagi. Mungkin juga bisa selamat. Mungkin juga bisa mati. Karena dinginnya air. Tapi yang dia lakukan, setiap orang yang mau naik skoci dia tanya, kamu sudah selamat belum? Kamu sudah kenal Yesus belum? Kalau kamu mati kamu kemana? Satu-satu orang dia tuntun untuk terima Yesus. Sampai dia sendiri juga ikut tenggelam. Di laut yang begitu menggelora, terapung-apung. Dia melihat seorang anak muda yang sudah mau tenggelam yang tanpa pelampung. Dia dekati anak muda itu, hey young man, do you know Jesus? Kalau kau mati kau kemana? I don't know. Tapi saya takut mati. Saudara, jaket pelampungnya kau pakai ini anak muda. Kalau aku mati, aku tahu kemana aku pergi. Tapi kamu belum tahu, sekarang saya kasih tahu. Dia tuntun anak muda itu terima Yesus. Dan anak muda itu melihat John Harper hilang di telan gelombang. Anak muda inilah yang menulis buku kesaksian The Titanic Last Hero. Pahlawan Titanic yang terakhir. Di tengah hidup dan mati di dalam laut yang dingin menggelegar. Aku tanpa harapan. Aku masih bisa mendengar Injil dikabarkan di tengah laut yang begitu gelap dan dingin. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita sekarang? Duduk di kursi yang nyaman, gedung yang mantap, AC yang luar biasa, khotbah yang bagus. Bagaimana dengan kita?
harusnya kita bersaksi lebih banyak daripada mereka yang seperti itu. Bukankah firman Tuhan katakan 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman itu, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kita waktu baik sekalipun kita nggak memberitakan Injil. Saudara ini kasih Tuhan. Sebenarnya memberitakan Injil itu kan hanya sederhana. Yang pertama kita saksikan siapa nama Tuhan kita. Yang kedua kita saksikan kasih kemurahan Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga kita saksikan kuasa Tuhan. Kita nggak perlu bertele-tele, saudara. Daud ketika dia mau mati dia ingat betul. Dia panggil anaknya Salomo. Kemarilah di dalam satu tawarik, kenallah Allah yang disembah oleh bapakmu. Makanya Hosea pasal 4 ayat 6 bilang apa? Umatku celaka karena tidak mengenal aku. Kita hanya sekedar tahu, tapi kita tidak pernah kenal akan Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan, biarlah tugas ini hari-hari ini mulai kembali diingatkan Tuhan. Biarlah setiap saya dan saudara mau pergi bersaksi. Amin. Nah saudara ini kasih Tuhan, sebagaimana firman Tuhan di dalam Matius bilang begini. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Betul saudara. You are the salt of the earth and you are the light of the world. Saudara, kamu garam di bumi, kamu adalah terang dunia. Kapasitas kita ini besar, tapi kita selalu yang mengecilkannya saudara. Saudara adalah garam, dikata garam di bumi dan terang untuk dunia. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Tahukah setiap kita bahwa garam itu sangat berharga. Saudara, selain untuk bumbu masak, membawa rasa, untuk melindungi dari binatang liar. Saudara, garam mula-mula dipakai adalah sesuatu yang mahal di zaman Romawi, menjadi alat bayar dan upah tentara. Makanya nama gaji dalam bahasa Inggris disebut salary, yang artinya upah garam. Dulu orang bayar gaji itu pakai garam saudara. Makanya garam itu sangat berharga. Dan tahukah saudara proses buat garam itu adalah laut dikeringkan, air dikeringkan, dijemur, dikerok, dikumpulkan saudara. Itu garam laut. Kalau garam gunung dihancurkan, dipotong-potong, digiling baru bisa jadi garam dapur. Garam gunung yang jadi garam dapur. Artinya apa saudara? Proses hidup saya dan saudara ini kan panjang. Latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, tapi kita semua boleh kenal Yesus karena kemurahan Tuhan. Kita diproses sedemikian rupa, mungkin dari sakit penyakit, dari rumah tangga, dari hutang piutang, dari pergumulan demi pergumulan, dan jadilah kita seperti sekarang apa adanya. Tapi sayangnya seringkali kita nggak lakukan apa-apa saudara. Padahal hidup kita adalah kesaksian buat banyak orang. Amin saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Satu kali kami ada di Korea Utara saudara. Saya pikir masuk Korea Utara itu seperti dalam film-film Rambo gitu ya saudara ya. Begini. Ternyata betul saudara. Kami nggak tahu bagaimana bisa mendapatkan visa. Tapi ada jalan untuk masuk ke Korea Utara. Itu visanya saudara ya. Dan kami dikumpulkan masuk dari Beijing. Kumpullah kami satu hari di hotel saudara, ditentukan. Saya pikir orangnya tinggal di hotel itu dan saya pikir kantornya di hotel itu. Ternyata tidak saudara, kami cuma pakai lobi hotel aja untuk dia kasih kami pengarahan. Kami pikir hebat juga orang ini ya, kasih alamat ini tapi untuk berkumpul, tapi dia nggak tinggal di situ saudara. Orang Barat kerja sama orang Cina, sama orang Korea, ngomong atur, nanti kamu sampai ke perbatasan, si ini yang jemput, tapi kamu harus tunggu, dia akan datang jam sekian. Jadi kami ikutin saudara. Dan ternyata betul, saya masih ingat saya ngomong sama istri saya. Kalau nanti aku masuk Korea Utara, 1 minggu gak keluar, kau tolong telepon ya. Telepon kemana papi? Nggak tahu lah, telepon kemana aja lah, kasih tahu suami nggak pulang-pulang. Saudara ini kasih Tuhan, ternyata ketika kami masuk saudara, kami tentu banyak doa dan puasa juga saudara ya. Karena saya pikir waktu itu kami masuk, ini Korea Utara ini sudah mau tumbang ini. Karena orang Korea Selatan sudah mendoakan hampir 1 tahun dan akan berakhir Oktober. 2000, waktu kami masuk itu 2018. Jadi kami masuk Novembernya saudara. Oktober dan November. Jadi sebelum doa itu berakhir kita masuk dulu nih. Mana tahu tumbang kita bisa tahu apa yang mau kita lakukan. Saudara kami masuk saudara. Setiap 2 jam kami diperiksa, diketok kamar. Turun, yuk turun. Periksa, bawa ini buk saudara ya. USB diperiksa, semua diperiksa, kami nggak cuma kamera 1. Karena jadi saudara hampir berapa jam satu-satu diperiksa. Nggak sekaligus.
Singkat cerita sampailah kami. Waktu kami sudah sampai, saudara, langsung signal semua hilang. Paspor diambil, semua diambil, kami dikawal kemana-mana, saudara. Dikasih tempat tinggal 10 meter dari sini, kamu tak boleh keluar. Jadi kami pun bingung juga, nggak tahu mau buat apa. Minta izin, dibawalah jalan, kami tetap dikawal bertiga. Nah saudara, ini kasih Tuhan, di situ bahkan beras pun sekali saudara, orang panen beras pun punya milik negara saudara. Setiap pagi kami lihat orang pergi kerja itu kan jalan kaki. Setiap lewat kantor distrik itu ada drum band, untuk bikin orang yang kerja itu semangat kayak lagu-lagu perang itu saudara. Kami masuk restoran makan, restoran punya pemerintah juga, diputar lagu-lagu patriotik dan diingatkan tentang cerita-cerita saudara, bagaimana mereka dibunuh saudara ya. Ketika mereka beribadah, maksudnya orang Amerika, mereka beribadah dengan Tuhan mereka dan mereka menjatuhkan bom untuk bangsa kita. Jadi waktu Amerika menyerang Korea Utara itu, Pyongyang, itu hari Minggu saudara. Jadi itu diulang-ulang untuk menimbulkan kebencian. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kan sudah 2-3 hari ini. Terus masa kita kayak begini terus. Setiap lewat patung yang tinggi besar, 2 patung, semua harus hormat. Saudara. Kami menghindar hal-hal gitu. Karena jumlah patung hampir 40.000 di seluruh pelosok Korea Utara itu. Gambar pemimpin besar mereka. Agama yang mereka anut namanya Juche, sebenarnya ideologi mereka sendiri. Nah saudara ini kasih Tuhan, kami bilang ini kalau sudah sampai 2-3 hari nggak ngomong soal Yesus, mulut ini pun sudah latah saudara. Nah saudara ini kasih Tuhan, saya ingat yang tua yang bawa kami itu lagi ulang tahun. Saya bilang saya mau kasih kamu berkat blessing. Wah dia senang saudara. Tapi saya mau katakan speak blessing to your life. Saya ingin ucapkan kata-kata berkat atas hidupmu. Karena kamu, supaya kamu panjang umur. Supaya kamu sehat. Supaya keluargamu, anak-anakmu semua sehat. Dijauhkan dari kesialan. Dijauhkan dari kemalangan. Supaya selalu ada keberuntungan. Oh dia semangat. Nah Bapak Ibu harus tahu. Orang yang mata sipit. Kayak kami. Yang makan pakai sumpit. Yang sembahyang pakai chopstick saudara. Itu semua rata-rata 1 orang Chinese takut mati. 2 takut sial. 3 takut rugi. Sama di mana-mana saudara. Jadi saya bilang saya mau speak blessing. Kamu hanya bilang amin. Dia bilang amin. No. Amin. That means you agree with me. Oh oke. But I speak in Indonesia. Iya. Oke. Saudara saya Tuhan. Kami mau anggap ini buah sulung pertama. Firman Tuhan masuk dalam hidupnya dia. Amin. Kau menerima Yesus sebagai Tuhan. Amin. Entah dia ngerti nggak ngerti saudara. Tapi saya berdoa Tuhan rohnya nangkap. Biarlah ini jadi benih kami semua. Pertama di tanah negeri ini. Saudara, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Amin saudaraku. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan yang saya hormati. Sama juga satu kali kami ada di Siberia saudara. Ternyata peraturannya sudah berubah waktu kami mendarat. Itu pun kami mengalami mujizat yang gak masuk di akal. Kalau untuk turis cepat keluar visanya. Tapi untuk pelayanan makan waktu berbulan-bulan. Dan ketika kami sudah sampai ke Korea Selatan. Mau lanjut pesawat kami terus dia bilang gini. I'm sorry sir, you cannot fly through this flight. Dia bilang kenapa? Karena visamu besok. Kaget. Wah saya gak ngerti nih. Kenapa besok? Kenapa gak hari ini? Toh saya masuk nanti malam I arrive 11:45 at night. No. Saya bilang saya tunggu. Sampai jam 12 baru saya nyebrang masuk. Kan sama aja. Cannot, gak boleh. Waduh, bergumullah kami saudara. Wah ganti tiket gak bisa, semua gak bisa, harus the next day. Waduh saya harus KKR malam itu saudara. Kami berunding. Istri saya bilang gini, papi. Aku nih kalau ikut kau nih capek loh, spot jantung betul. Kalau beli tiket lagi, kalau beli tiket baru hampir 40 juta berdua saudara. No. Saya cuma waktu itu kami gandeng tangan dengan Tuhan. Tuhan sudah biasa buat mujizat dalam hidup hamba-Mu. Mujizat yang gak masuk di akal pun Tuhan sudah biasa lakukan. Hamba hanya berdoa 1 kali lagi Tuhan buat mujizat, toh enggak apa-apa juga. Tuhan yang ajaib. Saudara, tapi tiba-tiba manajernya itu bermurah hati saudara. Dia panggil kami lagi, kau enggak bisa hubungi agenmu, enggak bisa karena Amerika sedang malam. Karena kami beli pesawat murah ekonomi saudara. Udah bisa oke. Dia ngomong-ngomong, ini ada pesawat nanti malam berangkat, Aeroflot. Jadi kami kayak naik pesawat ekonomi diganti naik kayak Garudanya mereka. Saudara. Aeroflot jam 7 malam. Kamu sampai di Vladivostok nanti jam 5 pagi. Connecting flight ke Petropavlov jam 7 pagi. And you arrive in Petropavlov jam 2 sore. Oh boleh. Tetapi kami gak berani jawab saudara. Ini harganya berapa ini kan? Takut gimana ini ya. Terus dia bilang it is free sir. Oh free.
Oh thank you. Terus istri saya langsung, kau mai kepo ya kakin kia. Dia bilang jangan kepo lagi, sekarang jalan. Langsung jalan saudara. Kalau dengar gratis itu kayaknya bergairah saudara ya. Tetapi saya pikir Tuhan punya rencana saudara. Waktu kami mendarat di Petropavlov, pendeta pertama yang jemput kami, Pak Irwan, pastor. Tolong nanti malam kalau kau khotbah jangan kau tantang orang untuk terima Yesus. Undang-undang di Rusia baru berubah. Nggak boleh tantang orang terima Yesus. Aku hanya ingin ingatkan bapak gembalaku 20 sekian tahun di penjara. Ibu gembalaku sekian tahun penjara. Mamaku sekian tahun di penjara. Dia mengingatkan saudara. Dan aku pun nggak tahu mungkin nanti malam pun mata-mata ada di gereja kita. HP kita pun sudah disadap. Tapi tolong jangan tantang orang terima Yesus. Saudara bisa bayangkan. Saya disuruh jangan tantang orang terima Yesus. Ini katanya mau KKR saudara. Bikin kayak begini. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Gak mungkin dong saya cerita soal berkat. Karena ini tempat hampir banyak orang gak kenal Tuhan. Saudara, tapi Tuhan izinkan kami ngalami tiket masalah, ngalami mujizat, saya langsung anggap. Saya mau bercerita tentang mujizat. Saya bersaksi saudara, bagaimana kami datang ke Petropavlov, penerbangan yang paling jauh, the most far east from Moscow, the most far east from Vladivostok. Kami sampai di tempat ini, itu musim panas saja suhunya 8 derajat saudara. Karena Tuhan melakukan mujizat, saya mulai ngomong soal tiket saudara. Saya mulai ngomong bagaimana istri saya kena kanker payudara, disembuhkan Tuhan. Saya ngomong tentang anak saya usus buntu 13 hari, ususnya pecah. Waktu itu saya masih melayani di Bandung saudara. Saya cuma bilang Tuhan kalau anak saya mati baru saya pulang. Kalau enggak mati saya akan jalan terus. Saudara ini kasih Tuhan. Saya saksikan itu. Dan sekarang saya mau tantang kamu semua yang mau mengalami mujizat Tuhan, maju ke depan. Maju juga mereka saudara. Tentu saya doakan dengan bahasa Indonesia saudara. Tuhan masuk dalam hidupmu jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Mereka sama juga ngomong amin. Enggak ada alasan buat saya dan saudara tidak menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Saudara, baru-baru ini Agustus. Saya sudah mau ke Jakarta karena ada sidang MPR saudara. Karena Pak Ketua Umum bilang, Irwan kamu oke Pak siap. Saya sakit perut saudara, habis makan pagi. Tiba-tiba saya berak di celana saudara. Bayangkan sudah tua-tua berak celana, gak masuk di akal saudara. Terus saya masih ganggu istri saya, Mami, saya nyetir mobil. Kamu ada cium bau-bau gak? Enggak, aku pakai masker 2. Dia bilang, oh ya udah aman lah kau. Tolong sampai rumah buka pintu, biar papi lari dulu langsung ke toilet. Waktu saya turun dari mobil, kenapa warnanya merah, bukan kuning saudara. Saya bilang, aku kok datang mens ya. Saya bilang gitu saudara. Ini kok merah ini. Lari ke toilet buka saudara. Wah gumpalan kayak hati keluar. Saya bingung ini apa lah ini ya. Bawa sini HP ku. Ini pasti jadi kesaksian. Saya foto saudara. Dan 2 jam kemudian saya bocor darah. Yang terakhir saudara lagi chat sama Ketua Umum. Tiba-tiba saya sakit perut, lari ke toilet belum sampai sudah kayak keran pecah, bros darah kemana-mana. Saya masih sempat lap dulu supaya istri saya nggak repot. Napas sudah sesak dan saya dengar suara, sebentar lagi kamu mati, sebentar lagi kamu mati. Saya sudah sering dengar kayak begitu. Oh enggak Tuhan, saya nggak mati. Ini tidak suara setan, simbolis, kuntilanak, mak lampir ini. Tidak, saya tidak mati. Kamu mati sebentar lagi. Saya langsung ingat oksigen saya dipinjam orang. Saya buka pintu, saya teriak, Mami, cepat kau naik atas, aku sudah nggak kuat. Terus saya tumbang. Celana pun tidak sempat diangkat lagi saudara. Dan rebah. Badan dingin semua, saudara, badan pucat. Tapi saya ingat, aku tidak akan mati. Tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara, langsung saya dilarikan ke rumah sakit, saudara, masuk ambulan, periksa kiri, periksa kanan. Besoknya saya keluar. Nggak ada sakitnya, saudara. Jantung bagus, darah bagus, kolesterol bagus, semua bagus. Dan saya tahu satu hal. Pengkhotbah pasal 9 ayat 4 bilang begini. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saudara tahukah saudara? Sepanjang 2020 sampai 2021, 436 pendeta GB ini yang mati karena COVID maupun turunan COVID. Mereka yang mati, kata firman Tuhan, Filipi 1 ayat 20 sada, Kristus do hangulan diau jalalaban ang hamatian. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mereka sudah untung, sudah ketemu dengan Yesus. Tapi kita yang tinggal, firman Tuhan bilang apa? Yang tinggal masih punya harapan untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar. Singa yang mati tidak ada guna.
mau jenderal, mau konglomerat, maaf ngomong mau hamba Tuhan. Kalau sudah mati hanya tinggal dikenang. Tapi kita yang masih hidup masih bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Makanya dikatakan apa saudara? Karena anjing yang hidup lebih berharga daripada singa yang mati. Saudara dan saya berharga karena kita masih hidup. Makanya jangan duduk diam. Bapak Ibu ini kasih Tuhan yang saya hormati. Firman Tuhan katakan, mari kita berikan kabar baik untuk semua orang. Contoh Oma ini saudara. Umur 81 tahun, ini tahun kemarin. Saya ketemu dia. Masih mengembalakan, masih perwil, masih bersaksi. Di sini kita nggak ada yang 81 tahun. Jangan-jangan 81 tahun jalan. Puji Tuhan, doakan saya Pak kalau saya sembuh. Saya mau melayani Tuhan. Telat. Selagi saudara masih hidup, mari kita bersaksi. Amin. Saudara ini kasih Tuhan, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ini AI satu ini saya baptis juga. Suaminya sering duduk di depan rumah. Saudara ya, saya lewat kalau mau minum kopi, oi AI, hobo, acek. Yaso ailila. Saya suka ngomong, Yesus mengasihimu, Yesus mau kau. Tidak, tidak. Satu titik saudara, sakitlah suaminya. Hampir 1 tahun. Dan boleh tak panggil Pak Pendeta itu suruh doakan. Saya dipanggil, saya bilang boleh. Acik sakit apa? Badanku gatal-gatal lah. Yaso bisa angkat gatalku gak? Cuma gatal-gatal. Saya pikir saudara, kasih bedak purol, lap-lap sembuh ini. Saya bilang, bisa. Tapi sebelum saya doakan saudara Roh Kudus, kau tantang Bapak tua ini untuk terima Yesus dulu. Umurnya sudah 75, sebentar lagi 76. Saya bilang, Acek harus siong-sin Yaso. Acek harus terima Yesus. Tapi saya banyak pai-pai nanti dulu lah. Sekarang buka hati dulu. Tapi saya tidak harus ke gereja. Urusan gereja nanti. Kalau Acek sudah sehat baru pikirkan ke gereja. Sekarang buka hati dulu. Saya. Saudara, saya tuntun dia terima Yesus. Mukanya sukacita, gembiranya luar biasa saudara. Dan ternyata itu tidak lama. 3 hari kemudian dia masuk ICU saudara. 4-5 hari di ICU dia mati saudara. Waktu dia meninggal, menantunya telepon saya. Pak Pendeta, Pak Irwan, ini saya punya laupe ya. Ini papaku kan. Suruh Pak Pendeta angkat, dia punya gatal-gatal loh. Kenapa nyawa sekali angkat Aduh, nyawa sekali angkat saudara. Singkat cerita saya bilang, Tuhan kasih hamba-Mu hikmat untuk melayani mereka ini. Singkat cerita saudara, saya bercerita itu Tuhan sayang sama mertuamu. Dia tidak kasih izinkan lama-lama di ICU. Kalau lama-lama di ICU dia belum mati, kalian sudah mati dulu bayar. Saudara, singkat cerita saudara, keluarga bilang, udahlah Pak, layani bapakku ini secara Kristen. Karena dia orang The Have, di depannya adalah food court terbuka. Tiap malam kami KKR. Hanya mengingatkan 3 hal. 1, karena orang Chinese itu takut mati. 2, orang Chinese itu takut rugi. 3, orang Chinese itu takut sial. Semua itu kami khotbahkan saudara. Kami simpulkan hanya Yesus yang bisa membuat keuntungan, membuat umurmu panjang, menjauhkan engkau dari rasa malang dan sial, saudara. Dan tiap malam kami tantang terima Yesus. Ini duduk di Pak Pendeta, kau siap kali suruh orang ciong sini Yaso. Ini duduk sini, kau tak pernah suruh aku terima Yesus. Oh ya sudah sekalian. Saudara dengar baik-baik. Di luar sana ada banyak orang yang haus dan lapar untuk mendengar kebenaran. Tapi seringkali kita nggak punya keberanian. Makanya saya katakan orang yang memberitakan Injil adalah unseen hero. Pahlawan Tuhan yang tidak kelihatan. Sebagai kesaksian 2 penutup terakhir. Ini Oma juga luar biasa. Waktu dia terima Yesus umur 76 tahun. Dia baru meninggal tahun ini saudara. Dalam usia 87. Berarti udah 11 tahun. Tapi dia hebat. Dia kenal Tuhan dengan cara yang ajaib. Karena dia dengar, kami dengar ada ama yang sakit, begini begitu. Kami datang kunjungin dengan tim, doakan dia saudara. Dan singkat cerita dia sembuh. Tapi dia gak mau ke gereja. Sekali gak mau, 2 kali gak mau, 3 kali, 4 kali dia duduk di belakang. Waktu dengar musik, pum, hatinya juga senang. Enak ya, kayak disco katanya. Karena anaknya punya hotel, punya segala macam saudara. Singkat cerita, dia terima Yesus. Dan waktu dia terima Yesus, saudara tahu dia punya anak 9. Anak angkat 2, 11. Cucunya puluhan. Orang Chinese hanya kumpul 2 kali dalam setahun. Imlek atau Chengbing. Ini kumpul waktu Chengbing, hari sembahyang kubur.
kumpul sembahyang kubur suaminya, saudara. Di situ dia mulai kesaksian. Ini adalah sembahyang kubur yang terakhir. Ama tidak akan lakukan lagi. Semua kaget karena pikir dia mau lewat mungkin, saudara. Ternyata dia bilang, sekarang Ama sudah ikut Yaso. Aku sudah siongsin Yaso. Kalau kalian nanti mau ketemu aku di sorga, semua anak cucu harus percaya Yesus. Kalau tidak, kita tidak akan ketemu. Saudara tahu? Hari itu 1 bulan kemudian, 28 anggota keluarganya dibaptis. Saudara dengar baik-baik. Ini masa penuaian, saudara. Belum lagi bicara soal orang Kedar. Satu kali saya ada di Minangkabau, saudara. Mereka bercerita tentang Sirotol Mustaqim, jalan yang lurus, rambut di belah 7. Rambut yang di belah 7. Susah bagi kami kau mau masuk surga. Terus saya naik ke mimbar yang sama, saudara, setelah Pak Ustadz. Betul kata Pak Ustadz kau, memang susah masuk surga. Tapi mohon maaf, karena ambo orang Nasrani. Mohon maaf Bapak Ibu, karena saya orang Nasrani, kami punya jalan tol. Kan beda, saudara. Orang rambut di belah 7 susah jalan, kita punya jalan tol. Namanya Yesus. Itu yang saya saksikan. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Sebagai penutup sebelum saya berdoa. Tahun 82 ada film yang sangat terkenal. Namanya The Grave of the Firefly. Namanya Kuburan Kunang-Kunang, saudara. Di situ bercerita tentang anak yang 11 tahun. Yang seharusnya bukan beban dia, saudara. Tapi dia sedang memikul seorang mayat di pundaknya. Ternyata adiknya yang umur 2-3 tahun sedang mati, saudara. Mati karena orang tuanya sudah mati kena bom Hiroshima Nagasaki waktu itu. Sekarang adiknya mati bukan kena tembak, tapi adiknya mati karena kelaparan. Dan dia sedang ngantri. Bukan ngantri makan, ngantri di tempat pembakaran mayat, saudara. Sedang ngantri karena begitu banyak mayat dibakar. Seperti orang kena COVID kemarin kan banyak dibakar. Ngantri, saudara. Dia juga ngantri. Ketika sampai kepada gilirannya, petugas kremasi bilang, letakkan bebanmu di sini. Marahlah anak ini. Dia bukan beban. Dia adikku. Dia taruh. Dia pergi sambil menangis. Saudara dengar baik-baik, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Penginjilan bersaksi tentang kebaikan kemurahan Tuhan atas hidupmu. Bukan beban. Tapi sesuatu yang harus engkau bagikan. Supaya orang tahu engkau pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Terima kasih buat semua kebaikan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Hari ini kami belajar, seorang pemberita Injil adalah seorang pemberani. Seorang pemberita Injil adalah unseen hero, pahlawan yang tidak kelihatan. Beri kami keberanian untuk terus menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Bapa, Engkau tolong umat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan tolong. Keluarga-keluarga, orang tua, anak, menantu, mertua, usaha, pekerjaan dan pendidikan semua Tuhan campur tangan. Kesehatan Tuhan pulihkan. Yang memerlukan mujizat, Tuhan tolong. Materaikan apa yang sudah kami dengar. Jadikan kami pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Shalom, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita semakin berkobar untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ibadah online, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Terima kasih, kita akan menyaksikan Betel News. Salam jumpa kembali dalam Betel News. Berikut kami sampaikan informasi untuk Anda semua. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night. Yang diadakan pada Kamis 13 Oktober jam 7.30 malam, live on YouTube channel GBI Betel. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Kuat dalam Tuhan, bagian keempat. Bapak dan Ibu, mari ajak anak Anda untuk bergabung dalam Backkids Berdoa pada Jumat 14 Oktober jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Dalam rangka hari ulang tahun Sinode GBI ke-52, Gereja mengadakan kebaktian penyegaran rohani
bersama Pendeta Gilbert Lumoindong. Kita satu dalam kemuliaan Tuhan. Kita satu dalam gereja Bethel Indonesia. Haleluya. Pada Jumat 14 Oktober jam 6.30 sore. Diadakan secara onsite di GBI Bethel Mekarwangi, Jalan Mekar Laksana nomor 8 Bandung. Mari ajak saudara, teman, rekan dalam kebaktian ini. Bergabunglah dalam doa Sabtu pagi pada Sabtu 15 Oktober jam 6 pagi bersama Pendeta Yusuf Tarigan yang dilakukan secara onsite di GBI Bethel Mekarwangi dan disiarkan online melalui YouTube channel GBI Bethel. Dan doa Sabtu pagi di GBI Bethel Hyper Square jam 6 pagi bersama PDM Dr. Yanto Utomo. Mari ajak saudara, teman, rekan untuk berdoa bersama-sama. Bapak dan Ibu, ibadah Bethel Senior Club kembali diadakan pada Sabtu, 15 Oktober jam 9 pagi. Diadakan secara onsite yang berlokasi di GBI Bethel Mekarwangi bersama PDP Henry Susantio. Berikut ini adalah jadwal ibadah onsite dan online GBI Bethel Bandung. Ibadah onsite 15 Oktober di GBI Bethel Taman Kopo Indah jam 5.30 sore bersama pembicara PDP Diki Herdiantio. 16 Oktober di GBI Bethel Hyper Square jam 7.30 dan 10.30 dilayani Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. 16 Oktober di GBI Bethel Mekarwangi jam 7.30, 10.30, dan 4.30 sore. Hadir sebagai pembicara Pendeta Tommy Smith. Berikut ibadah online yang disiarkan melalui YouTube channel GBI Bethel. Bagi yang mengikuti ibadah secara onsite, pastikan Anda telah divaksin. Tunjukkan bukti vaksin menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, serta wajib menggunakan masker sesuai standar kesehatan. Di musim yang baru ini, sebuah visi baru diberikan akan adanya legasi bagi generasi masa depan, The Journey. Visi yang juga melihat berdirinya jemaat Tuhan yang kokoh di daerah Bandung Timur. Namun dana yang dibutuhkan masih sangat besar. Untuk 7 bulan ke depan saja kebutuhan dana mencapai 1,8 miliar rupiah setiap bulannya. Karena itu kami mengajak seluruh jemaat untuk bergotong royong menyelesaikan The Journey. Mari dukung pembangunan The Journey. Dapatkan formulir yang tersedia di konter depan. Anda dapat mengisi dengan memberi tanda cek pada pilihan Rp100.000 per hari atau Rp60.000 per hari atau diisi sesuai nominal yang Anda inginkan sebagai janji iman saudara selama 7 bulan. Saya mendorong saudara yang terbeban silahkan mentransfer ke rekening ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada 23 September lalu, gereja kita turut berpartisipasi dalam GRIT Bandung Basar di Balai Kota Bandung. Dengan menukarkan sampah untuk belanja berupa baju-baju layak pakai, sepatu, tas, minyak goreng, sembako, dan imunisasi. Terima kasih kepada seluruh jemaat atas dukungan doa dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu juga bro. Gimana? Video konten TikTok aku udah diedit belum? Udah dong, nih Coba lihat. lihat. Wah, keren banget. Editannya profesional juga. Gimana caranya? Ajarin dong. Kebetulan aku melayani di multimedia GBI Bethel. Di sana nggak cuma melayani aja, tapi ada komunitas untuk video syuting. Jadi bisa saling sharing dan belajar tambah ilmu juga. Wow, mantap. Aku boleh nggak ikutan join? Tentu dong. Join multimedia sekarang. Haleluya.
Kami berterima kasih kepada Pastor Irwan yang sudah memberkati kami. Saya mendapatkan khotbah beliau juga di waktu yang lalu Pak ya. Itu juga sangat menguatkan sekali dan saya mendapat kesempatan Pak waktu itu ada telepon di mana ada satu kelompok klub pengusaha itu pergi ke luar negeri karena mereka sering traveling, meninggal di luar negeri. Meninggal di luar negeri, lalu mengakhiri tahun, meninggal lagi satu. Di awal Januari meninggal lagi 3, jadi udah 3 saudara. Akhirnya telepon ke gereja, saya diangkat, Pak bisa nggak tolong karena klub kami ini kok berkurang terus begitu ya, sebelum pandemi Pak. Lalu saya ingat Pastor Irwan bilang bahwa orang Chinese paling takut mati dan seperti takut sial dan sebagainya. Ya udah, di rumah makan Queen kumpul sekitar 40 orang, karena mereka kan pakai meja ya Pak ya, nggak ada mimbar. Saudara-saudara, saya ingat itu bahwa mereka takut itu, ya udah beritakan Injil saudara-saudara. Dan saya juga bingung kan pengusaha-pengusaha ini, mau nggak mereka ini ditantang terima Yesus gitu ya. Sudah, jadi bicaranya bukan saudara mau terima Yesus selamat, saudara mau panjang umur dan selamat diberkati Tuhan begitu ya. Singkat cerita suami istri bergantian Pak, hampir semua yang 40 itu maju ke depan gantian begitu. Wah, saya bilang ada penuaiannya. Pak Irwan betul juga nih strateginya. Bapak Ibu Saudara, penuaian sudah waktunya sekarang bagian kita untuk menuai jiwa-jiwa ya. Siapkan hati kita, siapkan hidup kita dipakai oleh Tuhan ya. Sekitar pandemi memang sudah melandai, banyak orang yang takut mati, tetapi ini adalah ladang, lahan untuk kita menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang ingin belanja kebutuhan bisa ada di lantai 1 dan itu akan dipergunakan untuk mendukung diakonia, pelayanan diakonia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin belanja di lantai 1, persembahan atau keuangan bisa mendukung pelayanan diakonia. Bagi saudara-saudara juga yang belum ikut kelompok sel, kita di tengah minggu ada kelompok sel, bagi saudara yang belum ikut bisa mendaftar di depan. Para hamba Tuhan akan melayani saudara. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih hari ini kami sungguh dikuatkan kembali oleh firman-Mu ya Tuhan. Hidup kami hanya sementara dan Tuhan tidak mau kami hanya diselamatkan sendiri tapi juga orang-orang lain. Famili kami, kenalan kami, partner bisnis kami, orang-orang yang kami temui supaya mereka juga tidak binasa tapi diselamatkan ya Tuhan. Keberanian yang dari Tuhan kiranya turun atas kami supaya kalau ada kesempatan kami boleh memberitakan nama-Mu, nama yang penuh kuasa, nama yang menyelamatkan. Terima kasih untuk Pastor Irwan yang sudah Engkau pakai dengan kesaksian yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan. Tuhan sungguh menggoncangkan, menggerakkan kami terus untuk hati kami terus berdoa dan mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan tolonglah ya Tuhan, semua kami yang sudah hadir hari ini. Tuhan kami percaya bahwa kuasa-Mu masih ada sampai hari Tuhan. Supaya keluarga kami, teman-teman kami jangan sampai mereka binasa. Tapi mereka juga diselamatkan. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada mereka. Berkati Pastor Irwan dimanapun memberitakan Injil-Mu. Kemanapun Kau utus Tuhan. Kuasa Allah menyertai. Berkati istri anak. Berkati seluruh pelayanan dimanapun Engkau percayakan. Tuhan terima kasih. Kami berkati sekali lagi gembala kami Bapak Pendeta Ruben Adi. Tuhan berkati hamba-Mu dalam seluruh tanggung jawab dan pelayanan yang ada. Berkati keluarga. Juga kami berdoa buat gembala pembina kami, Om Julius Isa. Tuhan telah memberkati sampai hari ini. Lanjutkan Tuhan pengurapan atas hamba-Mu. Berikan umur panjang, berikan kesehatan Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan pandemi boleh terus melandai. Namun terus kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan memulihkan bangsa negara kami Tuhan. Baik secara politis, ekonomi Tuhan. Bahkan juga pendidikan yang sudah mulai berjalan. Tuhan berkati semua. Dan lebih dari itu Tuhan hujan keselamatan, hujan pertobatan Kau curahkan bagi bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Maruf Amin Tuhan. Para menteri, para gubernur, bupati, panglima daerah, wali kota, camat, lurah, bahkan RT RW Tuhan. Kami serahkan mereka yang menjalankan roda pemerintahan. Karuniakan mereka roh takut Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila sebentar umat-Mu kembali ke tempat masing-masing, biarlah berkat Allah, penyertaan Allah ada atas kami. Kami angkat tangan kami sebagai tanda kami terus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkat persekutuan dengan Roh Kudus, mengurapi kita, memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami terima berkat Allah. Haleluya. Amin.